berbagi pengalaman tentang menjadi konten kreator di Facebook profesional. Saya bergabung dari tanggal 15 Mei 2024, kurang lebih sudah 2 minggu yang lalu. Ada beberapa hal yang harus saya bagi. Yang pertama adalah kita harus punya niat awalnya dulu. Jadi niat awalnya apa? Ada yang punya niat mengumpulkan banyak followers terlebih dahulu. Dengan catatan suatu ketika saya akan membangun usaha, misalnya usaha di bidang kuliner. Jadi saya sudah mempunyai banyak followers. Jadi saya bisa di media promosi suatu saat. Niat yang kedua misalnya ada niat yang sudah banyak pengalaman dalam hidup. Jadi dia harus punya niat untuk membagikan pengalamannya kepada banyak orang. Jadi niat yang kedua adalah karena dia punya pengalaman hidup yang banyak, jadi dia harus membagikannya kepada orang lain. Niat yang ketiga adalah Facebook profesional ini sebagai penghasilan tambahan atau mungkin ada yang menjadi penghasilan utama. Jadi niat yang ketiga adalah untuk dijadikan penghasilan tambahan atau penghasilan utama di media Facebook profesional sebagai konten kreator. Jadi yang pertama adalah niat awalnya dulu apa. Lalu ketika niatnya sudah ditentukan, yang kedua adalah all out. Artinya kita harus benar-benar terjun secara utuh di bidang konten kreator ini. Artinya harus semua kaki itu harus masuk ke dalam, harus penuh. Jadi harus all out. Jangan sampai kaki satu di dalam, kaki yang satu lagi masih di luar. Itu tidak boleh. Yang ketiga adalah kita harus konsisten. Konsisten dalam artian ada hal-hal yang harus dipenuhi dalam konten kreator khususnya di Facebook profesional. Yang pertama, membuat konten yang menarik, konten yang nanti lebih disukai oleh audiens. Jadi intinya banyak membuat konten yang menarik. Banyak followers. Jadi followers juga ini sangat penting dalam konten kreator di Facebook profesional. Kita harus banyak berinteraksi dengan teman-teman. Jadi interaksi dengan teman-teman itu sangat. Jadi yang ketiga adalah kita harus konsisten. Lalu yang keempat adalah menurut saya sangat penting. Jangan dijadikan beban. Jadi ketika kita sudah masuk dalam menjadi konten kreator di Facebook profesional, itu jangan dijadikan beban. Kalau saya mikirnya seperti ini. Saya ketika pulang kerja malam, daripada saya nonton TV, membuang waktu, saya gunakan itu buat konten yang menarik. Jadi ketika saya pulang kerja, ada waktu yang tersisa, saya pakai untuk membuat konten-konten yang menarik. Jadi kalau kita punya niat awal yang baik, kalau punya niat udah all out, konsisten, lalu jangan dijadikan beban. Sebagai wadah untuk mencari teman, sebagai wadah untuk berkreasi, justru sebagai wadah untuk mencari atau mendapatkan penghasilan tambahan. Jadi yang terakhir adalah jangan dijadikan beban. Jadi pengalaman saya selama 2 minggu ini saya bergabung di Facebook profesional sebagai konten kreator. Memang tentu saja tidak mudah. Jadi ada tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi. Kita sudah berkreasi, kita sudah membuat konten sangat banyak. Tapi konten itu ada yang jangkauannya tinggi, justru ada yang tidak sama sekali. Padahal kita udah capek-capek membuat konten. Jadi kita sudah interaksi dengan baik, udah interaksi dengan teman-teman sampai istilahnya tangan sudah keriting gitu ya, hasilnya belum ada gitu ya. Tapi memang harus butuh waktu, harus sabar, harus konsisten nomor satu. Jadi jangan dijadikan beban ya teman-teman ya, kita jalani saja. Jadi daripada kita pulang kerja banyak waktu yang kebuang, ya kita pakailah untuk membuat konten, untuk bergabung di Facebook profesional ini sebagai konten kreator. Jadi ada hal-hal menarik yang kita dapat dari sana. Menjadi konten kreator itu tentu saja tidak mudah. Contoh, saya pernah lihat konten kreator di Facebook profesional juga soal pantai yang ada di Jawa Tengah, yaitu Pantai Menganti. Nah, saya pernah ke sana. Itu akses jalannya itu sangat curam, sangat ngeri sekali. Itu kalau motor tidak sehat, kalau mobil tidak sehat, itu pasti susah naik, pasti mundur. Nah, dari hal ini saja, itu memang tidak mudah menjadi konten kreator itu. Jadi banyak rintangan dan hambatannya. Jadi harus melalui tempat yang sangat curam dan terjal. Misalnya ada juga konten kreator yang membahas atau membuat konten di sebuah rumah makan. Itu di situ ada banyak orang yang lagi makan, jadi pemiliknya sedang sibuk melayani.
Jadi kita membuat konten itu juga tidak mudah membuat konten di situ. Kita harus punya keahlian dalam bernegosiasi. Bagaimana caranya agar kita bisa membuat konten di situ di saat pemiliknya sedang lagi sibuk-sibuknya. Nah, itu ada teknik khusus, teknik dalam hal negosiasi misalnya. Jadi intinya menjadi konten kreator tidak mudah. Harus ada niat yang tinggi dulu.